Pemirsa, mungkinkah anak Anda menjadi peserta asuransi syariah? Kita akan berbincang mengenai hal ini tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andra. Bu Yeti, langsung saja, apakah anak kita bisa menjadi peserta asuransi syariah, Bu? Langsung juga jawabannya iya, bisa. Bagaimana caranya? Sejak anak usia dini, itu sebaiknya memang kita mulai pikirkan apa yang terbaik untuk anak kita tentu saja. Selain pendidikannya kita perhatikan, makanan, minuman, dan pakaian dan sebagainya. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita memproteksi anak kita sejak dini. Karena sekarang ini sudah bisa diakomodir keinginan tersebut. Misalnya begini, ketika si anak kita sudah mulai misalnya 5 tahun atau 7 tahun, kan mulai itu ya banyak kegiatan-kegiatannya. Tentu saja kita juga punya pemikiran bagaimana mengantisipasi risiko kalau terjadi gitu ya sesuatu menimpa pada anak kita. Selain itu yang paling baik adalah kita sudah mulai pikirkan dari awal ketika anak kita nanti menjadi dewasa, maka dia akan menerima manfaat dari apa yang kita berikan pada dia sejak awal. Baik dirinya maupun keluarganya barangkali kalau anak kita nanti sudah menikah di kemudian hari. Oke, jadi kapan kiranya anak itu bisa diikutsertakan dalam asuransi syariah? Apakah sejak dia baru lahir atau ada usia tertentu, batasannya bagaimana? Bahkan sekarang sudah ada polis yang bisa diterbitkan dan tertanggung atau pesertanya kalau syariah itu sejak anak usia 30 hari. Sejak 30 hari Iya. sudah bisa. Iya. Itu biasanya asuransi yang diberikan kepada anak itu asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau bagaimana ini? Biasanya asuransi jiwa, karena kalau asuransi kesehatan nempel ke orang tuanya kan. Oke, kiranya pemirsa di rumah barangkali ada yang tertarik ini Bu Yeti. Kiranya apa yang harus diperhatikan saat kita akan mengikutsertakan anak menjadi tentunya peserta asuransi syariah? Nomor satu adalah programnya sesuai apa enggak gitu ya, karena yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk anak kita dong. Nah, apakah produk yang ditawarkan itu sesuai? Misalnya kita inginkan anak kita terproteksi sampai usia 55 misalnya, apakah itu sampai nggak ke situ? Kemudian ada program tambahannya nggak? Karena gini, ketika anak kita menjadi peserta, ada kewajiban membayar premi kan atau kontribusi. Nah, sementara anak kita kan masih anak-anak namanya, masih belum punya income. Gimana kalau terjadi musibah orang tuanya meninggal duluan? Padahal kewajiban membayar kontribusi masih berlanjut dong. Kalau tidak dibayar, maka polisnya berhenti. Nah, disitulah pentingnya yang namanya program tambahan untuk menggantikan fungsi orang tua membayarkan kewajiban kontribusinya bila mana orang tuanya meninggal. Ini manfaat tambahan atau memang Manfaat itu termasuk tambahan. manfaat tambahannya Iya, Ibu ya? betul. Ini sangat menguntungkan pastinya bagi sang anak juga Betul. ya. Nah, tips barangkali untuk menjadikan anak sebagai peserta asuransi syariah bisa diberikan kepada pemirsa? Iya, saya sih ini ide aja gitu ya Mbak Andra. Biasanya kita kalau untuk anak-anak kita tuh nggak sayang ngeluarin uang ya kan. Entah membelikan mainan, entah membelikan gadget gitu ya. Padahal yang terbaik adalah yang harus kita pikirkan yang manfaatnya bisa mulai dari sekarang sampai nanti. Nah, itu tips bagi orang-orang tua yang memiliki dana yang cukup, kemudian memiliki anak kecil, sebaiknya mulai difikirkan membelikan polis asuransi kepada anak kita. Anak kita menjadi pesertanya dan kita sebagai pembayar kontribusinya, sehingga manfaatnya nanti akan dirasakan oleh anak kita sendiri pada usia tertentu atau termasuk keluarganya nanti kalau sudah berumah tangga. Karena pemegang polisnya kita, tertanggungnya anak kita, penerima manfaat bisa keluarganya nanti kelak kemudian hari. Terutama jika anak sudah diikutsertakan sejak bayi, pastinya ini dana untuk membayar preminya lebih ringan begitu lebih ya Bu? ringan, karena untuk anak kan pasti rate-nya lebih rendah ya. Gitu. Jadi sebaiknya kita mulai proteksi sejak awal. Oke, penentuan pembayaran preminya biasanya bagaimana? Kapan dibayarkannya? Apakah per bulan seperti biasa atau ada per tahun atau kita bisa request ini? Bagaimana caranya? Itu bagusnya adalah kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, mau tahunan kah, bulanan atau 6 bulan dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan orang tua. Jadi sebaiknya kita juga lebih tahu lebih lanjut bagaimana yang cocok untuk anak kita, begitu ya programnya Ibu. Betul. Terima kasih Ibu Yeti atas Sama-sama. waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh